Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh kelas 3, tema 3, tema 2, pembelajaran ke-6, wujud benda. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran ke-6. Ayo lakukan mengamati bahan, wujud, dan fungsi benda. Masing-masing benda mempunyai sifat dan fungsi. Lengkapilah bagan berikut ini. Nah, itu ada bagan tentang bahan, wujud, dan fungsi benda. Judulnya benda. Benda berdasarkan wujudnya, ya, benda berdasarkan wujudnya itu dibagi menjadi berapa anak-anak? Dibagi menjadi 3 ya. Benda apa, benda apa, benda apa. Nanti kalian tuliskan di situ ya, yang saya tentangi di situ. Kemarin kita sudah bahas benda padat, benda cair, benda gas. Nah, nanti kalian tuliskan di sini. Benda padatnya di sini, kemudian benda cair, kemudian benda gas. Ya. Setelah itu kalian lihat yang bawah ini. Nah, kalau tadi sudah dituliskan misalnya di sini benda padat ya. Ini saya hapus dulu semua. Ini misalnya di sini benda padat. Saya beri tanda P ya, benda padat. Benda padat itu sifatnya apa? Nah, kalian tuliskan di bawah sini sifatnya benda padat. Setelah kalian tuliskan sifatnya benda padat itu apa, kemudian contohnya, contoh benda padatnya apa? Ya, paham? Saya ulangi ya. Dari awal saya ulangi. Jadi nanti anak-anak buat bagan di buku tugas kalian seperti ini ya, bagan seperti itu, kemudian isi kolom pada bagan tersebut. Yang pertama berdasarkan wujudnya benda itu ada berapa ya, ada 3 ya, benda padat, benda cair ya, benda gas ya, ada benda padat, benda cair, benda gas. Dan nanti anak-anak setelah menuliskan macam-macam wujud bendanya itu, kemudian anak tulis sifatnya apa, benda padat ya, benda cair sifatnya apa, benda gas sifatnya apa. Kemudian setelah menulis sifatnya ya, berikan contoh bendanya, contoh benda padatnya apa, ini contoh benda cairnya apa, dan yang ini contoh benda gasnya atau apa ya. Kalian buat di buku tugas kalian. Saya lanjutkan. Ayo berdiskusi mengenal satuan berat baku. Perhatikan tangga metrik satuan berat di samping. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Itu adalah satuan baku tentang berat ya. Yang pertama ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ya, saya ulangi. Ya, saya ulangi lagi. Perhatikan tangga metrik satuan berat. Nah, ini namanya satuan berat. Yang pertama namanya kilogram, bawahnya hektogram, dekagram, gram,
desigram, sentigram, miligram. Ya, aturannya sebagai berikut anak-anak. Setiap turun satu tangga, ya, setiap turun satu tangga ini dari kilogram ke, saya hapus dulu. Setiap turun satu tangga ini, ya, itu dikalikan 10. Setiap turun satu tangga kalikan 10. Misalnya 1 kilogram berapa hektogram? Dari kilogram ke hektogram ini, ya, dari kilogram ke hektogram turun satu tangga. Artinya 1 kilogram sama dengan 1 dikali 10 hektogram sama dengan 10 hektogram. Jadi 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Nah, semoga anak-anak paham. Contoh lain, ya. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Nih, setiap naik satu tangga dibagi 10. Naik satu tangga dibagi 10. Misalnya 1 hektogram berapa kilogram? Nah, dari hektogram ke kilogram itu kan naik 1 kali, berarti dibagi 10. Nah, artinya 1 hektogram sama dengan 1 dibagi 10, sama dengan 1/10 kilogram. Lanjutkan, selain satuan berat, ya, juga mengenal satuan ons, ya, pon, ya, kuintal, juga ton. Nah, ini penting sekali untuk kalian pahami, ya. 1 on sama dengan 100 gram. 1 pon sama dengan 500 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Nah, contoh, ya. Contoh misalnya, contoh 2 ons berapa gram? Nah, kita ingat tadi, ya, 1 on itu sama dengan 1 on sama dengan 100 gram. Berarti kalau 2, ya tinggal 2 dikali 100, ya 200. Itu kalau ons, ya, ini contoh ons. Contoh yang lain. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Ya, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berarti jika Pak Guru punya 3 kilogram, berarti berapa ons, anak-anak? Berapa? Ya, 30
hormones. Ya, nah itu saja untuk mengenal ya kalian tentang satuan baku berat ya, atau satuan berat yang baku. Hanya sekedar untuk pengetahuan kalian saja. Kita lanjutkan materinya. Ayo mengamati, memahami arti hidup sederhana. Nah, di sini sudah ada kolom ya. Kita disuruh mencentang kira-kira orang yang hidup sederhana itu biasanya mempunyai karakteristik yang mana ya. Orang yang hidup sederhana itu orangnya yang pertama rendah hati, tidak sombong. Saya ulangi, orang yang hidup sederhana itu orangnya rendah hati, tidak sombong. Jadi sombongnya hilang. Mubazir apa tidak? Nah, orang yang hidup sederhana itu menghargai, ya menghargai. Berarti mubazir apa tidak? Iya, tidak suka mubazir. Kita kita silang ya. Orang yang hidup sederhana itu sifatnya suka hemat. Iya, suka hemat. Apakah pelit? Tidak, ya. Hemat itu bukan pelit. Apakah senang berbagi? Orang yang hidup sederhana, iya, senang berbagi. Apakah orang yang hidup sederhana itu boros? Tidak boros. Apakah orang yang hidup sederhana itu pilih-pilih teman? Tidak. Berteman pada siapapun, yang penting untuk kebaikan. Apakah orang yang hidup sederhana itu suka bergaul? Iya, bergaul. Disuruh oleh Allah kita untuk bergaul. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling mengenal, untuk saling bergaul, suka bergaul juga. Hidup sederhana itu ya secukupnya. Ya, jadi karakteristik orang yang hidup sederhana itu yang jelas yang pertama dia orangnya rendah hati, hemat, senang berbagi, suka bergaul dan hidup secukupnya saja. Ya. Kemudian tugas kalian di rumah ya, bersama kelompok kalian diskusikan contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan contoh sikap sederhana dalam bentuk cerita di buku tugas kalian. Nanti kalian bercerita tentang orang yang hidup sederhana. Nah, tuliskan cerita kalian di buku tugas kalian. Ya, jadi tugas untuk hari ini yang pertama tadi tentang bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia menuliskan bagan yang terdiri dari benda, padat, cair, dan gas. Kemudian sifatnya benda padat, cair, dan gas, dan contohnya benda padat, cair, dan gas. Dan tugasnya ini membuat cerita tentang kehidupan yang sederhana. Selamat belajar jarak jauh. Kalian selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya, selalu like video ini ya, dan subscribe channel ini. Kalau bisa kalian share juga video ini agar channel ini semakin berkembang ya. Pencet tombol merah
pencet juga loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Akhirnya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.